Selamat datang di saluran terjemahan serba-serbi IPA. Jika Anda suka video ini, silakan like, share, komen dan subscribe channel ini. Space Gardening dipersembahkan oleh Science at NASA. Roman statesman Marcus Tullius Cicero berkata, "Jika Anda memiliki taman dan perpustakaan, Anda memiliki semua yang Anda butuhkan." Manusia yang mencoba suatu hari nanti untuk menjadikan Mars sebagai rumah mereka mungkin juga berbagi sentimen yang diungkapkan oleh orator dari Roma kuno. Sedangkan untuk perpustakaan, buku kini dapat disimpan secara digital. Tapi bagaimana taman Anda tumbuh di luar angkasa? Untuk mengetahuinya, para ilmuwan telah mempelajari pertumbuhan tanaman di Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS. Hasilnya dapat membantu meningkatkan produktivitas kebun luar dan bumi. Baru-baru ini, ISS telah menjadi rumah bagi beberapa panen yang mengesankan, menghasilkan makanan ringan yang lezat untuk anggota kru. Namun, para ilmuwan tidak mencoba membuka rahasia bagaimana tanaman tumbuh jauh dari rumah. Penghuni pos luar angkasa masa depan perlu menanam tanaman untuk makanan dan untuk mendaur ulang udara dan air, kata Annalisa Paul dari University of Florida. Jadi kami sedang mempelajari bagaimana tanaman beradaptasi dengan lingkungan luar angkasa. Temuan kami juga akan membantu kami memahami bagaimana tanaman dapat merespons lingkungan baru dan menantang di bumi ini. Paul dan rekannya Robert Farrell telah menanam tanaman di luar angkasa sejak 1999, ketika mereka meluncurkan eksperimen pertama mereka di Space Shuttle Columbia. Beberapa percobaan stasiun ruang angkasa diikuti. Salah satu penemuan mereka yang paling menarik adalah bahwa strategi pertumbuhan akar tertentu yang dianggap membutuhkan gravitasi sebenarnya tidak. Akar tanaman mencari air dan nutrisi dengan tumbuh jauh dari tempat mereka ditanam. Untuk menentukan arah tumbuh, tanaman darat menggunakan gravitasi sebagai isyarat, dan mereka menggunakan sentuhan untuk bermanuver di sekitar rintangan. Pada akhir 1800-an, Charles Darwin mendemonstrasikan bahwa tanaman yang tumbuh di sepanjang permukaan yang miring tidak langsung melepaskan akarnya dari benih, tetapi malah mengirimnya ke kanan atau kiri. Dia berhipotesis bahwa pola pertumbuhan ini, yang disebut kemiringan, disebabkan oleh kombinasi akar yang menyentuh permukaan yang miring, dan gravitasi yang menarik lurus ke bawah. Dalam sebuah eksperimen pada tahun 2010, Paul dan Farrell menemukan, bagaimanapun, bahwa akar tanaman yang tumbuh dalam gaya berat mikro di stasiun miring seperti rekan-rekan mereka di bumi. ISS menunjukkan kepada kita sesuatu yang tidak akan pernah kita ketahui sebelumnya, kata Paul. Gravitasi tidak penting dalam orientasi root. Kabar baik, itu satu halangan yang kurang untuk menanam tanaman di luar angkasa. Tanaman akan secara efisien mencari nutrisi yang mereka butuhkan tanpa gravitasi sebagai isyarat. Eksperimen tersebut juga mempelajari pola ekspresi genetik. Tumbuhan luar angkasa mengubah cara mereka mengekspresikan gen mereka untuk menghasilkan protein spesifik yang membantu dalam gravitasi nol. Paul menjelaskan, ketika organisme hidup dihadapkan pada perubahan lingkungan, respons mereka hampir selalu melibatkan perubahan ekspresi genetik. Untuk mengatasinya, mereka menghidupkan dan mematikan gen tertentu. Tanaman pro dalam hal ini. Paul berkata, dinding sel tumbuhan mengalami semacam renovasi di ruang angkasa. Gen yang terkait dengan dinding sel seringkali berada di posisi saklar, yang berlawanan dengan yang ada di bumi. Para peneliti belum yakin apa tujuan ini, tetapi mereka berniat untuk mencari tahu dengan eksperimen tambahan. Paul dan Farrell tidak sendirian. Banyak ilmuwan lain juga telah mempelajari pertumbuhan tanaman di stasiun luar angkasa untuk membuka rahasia tanaman yang berhasil tumbuh di lingkungan baru ini. Inti dari semua penelitian adalah upaya untuk menyediakan segalanya yang dibutuhkan manusia dimanapun mereka berada. Untuk informasi lebih lanjut tentang berkebun di luar angkasa, kunjungi www.nasa.gov/station. Untuk informasi lebih lanjut tentang pertumbuhan sains baik di dalam maupun di luar planet kita, kunjungi science.nasa.gov. Dan jangan lupa, like, share dan subscribe juga ke channel Serba-Serbi IPA ini.